Jadi sistem sekarang itu bukan ngelihat dari cuman sekedar konsisten narik doang gitu ya, narik tiap hari tapi gacor kayak gitu, enggak, tapi lebih ngelihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal update Gojek yang sebagian besar ada yang kena dampaknya dari update, ada juga yang nggak kena dampaknya gitu ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa sempetin untuk klik tombol subscribe-nya, supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah sempetin klik tombol subscribe-nya. Kita langsung aja bahas. Jadi gini, akhir-akhir ini ya, atau sekarang itu banyak banget akun-akun yang lagi tumbang, lagi anyep gitu ya, padahal bulan kemarin itu gacor gitu ya. Nah, dan kebetulan emang sekarang itu lagi musim update ya, naik versi, dan saya juga dalam 1 bulan itu bisa 2 kali update gitu ya. Tapi emang saya orangnya itu kalau misalkan ada updatean nggak langsung update gitu ya. Jadi saya mau sharing gimana sih, atau waktu yang tepat untuk update itu kapan gitu ya, karena kadang ya ini ada isu juga ya, tapi emang ini banyak banget yang berpikiran sama gitu ya, karena kalau misalkan update tiba-tiba akun tiba-tiba jadi anyep gitu ya. Jadi kita mau sharing. Dan sebelumnya sekedar info aja, ini daerah Bandung udah mulai hujan beberapa kali ya di bulan ini. Dan hari ini hari Selasa, dari pagi sampai jam 2-an itu hujan. Sekarang masih mendung. Ini juga saya tadinya mau berangkat tadi pagi, cuman karena hujan saya nggak jadi. Ini baru saya mau berangkat gitu ya, baru siap-siap. Ya meskipun nanti efeknya ngeblast atau gimana ya udah konsekuensinya gitu ya, karena hujan mau gimana lagi gitu. Dan saya mau berpesan kepada teman-teman supaya berhati-hati ya, karena kalau misalkan habis hujan itu kan biasanya licin. Apalagi akhir-akhir ini saya dengerin banyak banget kecelakaan di jalan ya, hampir setiap malam itu ada. Tadi malam malah ada driver Shopee yang kecelakaan di daerah Gede Bage sampai meninggal dunia. Ya kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan bagi teman-teman yang masih ngebit, intinya kita harus benar-benar waspada. Kalau ngantuk istirahat dulu gitu ya, kalau capek juga jangan maksain intinya, karena keselamatan itu lebih utama dari segalanya gitu ya. Jangan terlalu memaksakan intinya. Oke, jadi kita mulai bahas ya. Oh ya, ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya, kemarin itu ada voucher sembako ya, sembako murah dari 82 ya, sekitar harga segitu itu dari 45. Itu di aplikasi tulisannya seperti itu, tapi pada kenyataannya kita cuma bayar 39 lebih gitu ya, 40.000 kurang lah. Sembakonya itu 5 kilo beras kualitas premium sama minyak 1 liter gitu ya. Ya lumayan lah, itu yang cukup membantu juga gitu ya. Ini voucher dari Gojek. Itu yang pertama. Terus ada fitur baru, ternyata ada fitur baru. Nah ini kita mau bahas kalian sama update ya. Oke, kita bahas update dulu lah. Jadi kapan waktu untuk update yang tepat? Ini saya cuma mau membagikan pengalaman saya, atau ya cara saya kalau misalkan kita mau update. Yang pertama, saya itu kalau misalkan ada notifikasi update, misalkan kita ngelihat di Play Store kok udah ada update, itu saya nggak langsung update. Saya ngelihat dulu orderan ke akun gimana gitu ya. Kalau misalkan saat itu lagi gacor-gacornya, itu saya biasanya tahan. Saya nggak langsung update. Saya bener-bener udahlah, ibaratnya cuekin aja. Ada updatean kayak gitu, cuekin. Nah nanti kalau misalkan akun mulai goyang kok ada delay misalkan, nah itu saya baru update tuh. Saya malah bulan kemarin itu hutang 2 update ya. Jadi saya itu masih di update 1.11 gitu, pokoknya masih masih yang lama gitu lah. Terus
saya baru bulan ini diupdate ke 1.12 gitu ya, 12. Terus ada update lagi kan yang ke 13-nya. Nah, saya itu jaraknya cukup lama gitu, cukup lama. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita akunnya lagi gacor, terus kita disuruh update, kita jangan update dulu gitu ya. Kecuali kalau kita udah delay baru update. Nah, kalau misalkan akun yang lagi anyep, terus tiba-tiba ada update, kita langsung aja. Jadi bedanya kayak gitu ya. Kalau misalkan akunnya lagi gacor, disuruh update, kita jangan mau dulu. Nunggu ketika akun kita mulai delay, kita baru update gitu ya. Takut efek dari update tersebut gitu ya. Karena nggak jarang atau nggak sedikit gitu ya, itu yang kena dampak dari update. Karena setelah update, akun tiba-tiba jadi delay gitu ya. Meskipun ya ini belum terbukti gitu ya. Karena menurut saya ya lebih tepatnya ya dari kinerja kita lagi, jadi bukan karena efek update. Cuman tapi pada kenyataannya kayak gitu, lagi gacor-gacor pas setelah update tiba-tiba delay gitu ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan akun kita lagi delay, ada notifikasi untuk update, ya kita buru-buru update aja. Ya barangkali setelah kita update akunnya malah langsung gacor gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, menurut saya sih ya, untuk bulan ini orderan mungkin emang lagi ada penurunan. Itu mengapa akun kita itu banyak yang anyep, karena emang bener-bener sistem memilih driver yang tepat ya. Driver yang tepat itu bukan karena dia rajin doang, tapi lebih ke orderannya itu kan kita sekarang algoritmanya ngelihat dari riwayat ya. Maksudnya kalau misalkan biasa ngambil GoFood ya dia dicariin orderan GoFood juga gitu ya, diprioritaskan. Kalau Gosen ya sama sama aja gitu ya. Kayak Gosen, saya kan sekarang orderan Gosen, termasuknya Gosen dari siang ya sampai sore itu gacor. Tapi setelah malam, meskipun banyak orderan ya, orderan GoFood, orderan GoRate, ya akun saya otomatis jadi delay karena sistem mencarikan orderan Gosen untuk akun kita gitu ya. Di mana di lokasi tersebut ada Gosen, ya langsung masuk ke akun gitu ya, langsung masuk ke akun saya. Tapi kalau misalkan ada orderan GoFood, ya ke temen yang lain yang emang dia riwayatnya biasanya ngambil GoFood gitu. Jadi sistem sekarang itu bukan ngelihat dari cuman sekedar konsisten narik doang gitu ya, narik tiap hari tapi gacor kayak gitu, enggak. Tapi lebih ngelihat riwayatnya apa, biasanya ngambil berapa kilo, terus di titik mana dia biasa mendapatkan order gitu ya. Nah itu yang harus dipahami ya. Makanya kalau misalkan kayak pagi-pagi tuh, pagi-pagi kan gacor goret ya. Misalkan dari subuh sampai jam 8-an jam kerja itu goret gacor banget. Tapi bagi akun Gosen yang dia prioritasnya Gosen, gacornya mungkin gacor banget, gacor parah, nggak ada delay sama sekali. On di waktu jam itu bisa jadi delay karena di jam itu Gosen belum banyak, lebih banyak goret gitu ya. Jadi untuk akun Gosen ya mungkin mulai gacor jam 8 ke atas sampai mungkin maghrib gitu ya. Meskipun malam juga banyak yang dapat Gosen, tapi ya orderan otomatis lebih turun sih. Nah, untuk akun GoFood juga dia benar-benar harus memanfaatkan jam makan siang antara jam 11 sampai jam 2-an siang gitu ya. Nah, itu banyak orderan GoFood tuh. Terus sore nanti juga ada lagi mungkin jam 4-an ya sampai jam 9 malam itu juga nanti mulai banyak lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan di jam-jam yang kayak jam 9, jam 8 itu masih jarang orderan GoFood. Ada satu dua cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jam 6 pagi tuh juga mulai banyak karena yang sarapan gitu ya. Jadi kita harus tahu lah intinya ya jam-jam tersebut ya. Kalau misalkan pagi ya kita ngejarnya makanan-makanan yang untuk sarapan, untuk akun GoFood ya khususnya gitu ya. Kalau makan siang ya makanan-makanan berat kayak gitu kan. Jadi emang harus paham. Ternyata mungkin ada yang bilang ribet banget ya jadi ojol sekarang, ya emang gitu bang. Kita kalau misalkan ngebitnya asal ya gimana gitu ya, karena kita dipaksa untuk berpikir ternyata karena banyak saingan juga gitu. Jadi ya itulah ya apa fakta-fakta di lapangan sekarang. Kita emang benar-benar harus pintar-pintar mencari celah, pintar-pintar mencari orderan. Saya doakan ya semoga teman-teman akunnya selalu gacor, selalu sehat, selalu hati-hati di jalan gitu ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya
Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.